Allah merasa sangat penting untuk menjelaskan perkara ini dalam surah yang khusus, sehingga harapannya kita umat Nabi Muhammad yang diturunkan kepada Nabi kita dan untuk kita Al-Quran ini memberikan juga perhatian yang tak kalah seriusnya setiap kali nak masuk Ramadan, juga sekaligus membahas dan berniat agar kemudian mendapatkan rezeki yang besar ini, yaitu Lailah Al-Qadar ini. Sering diibaratkan oleh para guru kita bahwa Ramadan ini seperti perlombaan lari jarak jauh atau perlombaan maraton, yang kita tahu bahwa para pelarinya itu, para atletnya justru akan sprint, akan berlari lebih kencang ketika mulai masuk pusingan yang terakhir atau putaran-putaran yang terakhir, lap-lap yang terakhir, agar bisa kemudian menyentuh garis finish dan jadi juara. Maka mereka di awal-awal itu larinya biasanya pelan, ya, adeng lah, ya, menjaga ritme dan nafas agar mampu bertahan sampai ke penghujungnya. Nah, kita juga begitu, karena ibadah kita Ramadan ini kan lama, 1 bulan, ya, bisa 29 atau 30 hari. Kalau tak hati-hati, banyak yang putus di tengah jalan. Mungkin puasanya bisa full, tapi ibadah yang lain banyak kemudian yang berguguran. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita justru pengennya seperti para pelari yang juara, yang menang, atau paling tidak yang menyentuh garis finish dalam lombanya, yang justru di akhir-akhir itu kita juga semakin semangat beribadah. Karena itu Nabi SAW mencontohkan demikian. Misalnya dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan atau menyatakan, kana nabiyyu idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, Nabi ketika mulai masuk 10 hari yang Ramadan itu, beliau akan semakin luar biasa. Nabi akan ahya lailahu, semakin menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan ahli keluarganya, wasyadda mi'zarahu, dan mengencangkan tali ikat pinggangnya. Nah, karena itu nanti masuk 10 hari yang akhir kita mengenal istilah i'tikaf, sunnah yang digalakkan atau sunnah yang sangat dianjurkan ketika masuk 10 hari yang terakhir. Selain bahwa 10 hari yang terakhir, wabil khusus malam-malamnya, itu ditengarai sebagai malam yang kemungkinan besarnya Allah akan tetapkan salah satunya sebagai Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Nah, karena itu kita pada sore hari ini sama-sama insya Allah mengaji satu surah di dalam Al-Quran di juz yang ke-30 yang memang secara khusus ini Allah sediakan satu surah menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini. Nah, berangkat dari sinilah Ustadz, ya, kita melihat memang Lailatul Qadar itu Allah sendiri pun menganggap penting dan luar biasa, sehingga terpisahkan dari ayat-ayat yang bicara tentang puasa secara umum. Kalau ayat tentang puasa dan Ramadan ini kita kan bisa temukan di surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187, 5 ayat, ya. Itu ayat-ayat yang secara tertib bicara tentang puasa, dari permulaan diwajibkan, permasalahan fikihnya, ada qadanya, ada fidyahnya, kemudian ada tentang Allah dekat dan keutamaan berdoa, juga ada kapan memulai puasa dan mengakhiri. Tapi sedikit pun tak menyinggung tentang Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar ini hadirnya bersamaan Ramadan. Ternyata karena Allah memang menyiapkan satu surah khusus untuk menerangkan tentang kemuliaan ini. Itu harapannya sehingga kita bisa, oh, sampai segitunya Allah merasa perlu membuat satu surah khusus untuk menjelaskan tentang Al-Qadar, tentang Lailatul Qadar. Nah, surah itulah yang hari ini insya Allah kita bahas, yaitu surah Al-Qadar, ya. Surah Al-Qadar ini secara tertibul mushaf, urutan tertib mushaf, artinya
surah pertama, surah kedua, surah ketiga, itu adalah surah yang ke-97. Masuk dalam bahagian juz amma atau kita sebut juz yang ke-30. Sehingga ini termasuk surah-surah yang pendek ya, dan saya yakin insyaallah banyak di antara kita yang hafal surah ini. Nah, surah Al-Qadar, lalu dari kajian apakah dia makkiyah dan madaniyah, karena kajian tafsir Ustaznya kita singgung dikit sebelum masuk ke dalam makna dan kandungan ayatnya. Dia dikategorikan menurut jumhur sebagai surah madaniyah, walaupun secara karakter nampak seperti surah makkiyah. Apa maksud makkiyah dan madaniyah ini? Makkiyah ini maksudnya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka surah itu disebut surah makkiyah. Adapun surah madaniyah itu artinya surah yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Nah, surah Al-Qadar ini, surah yang ke-97 ini termasuk di antara surah madaniyah. Ini yang dipilih oleh para ulama. Walaupun secara sepintas lalu secara karakternya seperti surah makkiyah. Surah makkiyah itu di antara ciri-cirinya biasanya satu, surahnya ayatnya pendek-pendek. Dan Al-Qadar ini sebetulnya pendek ya, karena 5 ayat. Kemudian macam ada langgamnya, macam ada nada yang sama di akhir ayat. Dan Al-Qadar juga punya itu. Tetapi ternyata karena kandungan isi dari Al-Qadar itu yang menerangkan tentang Laila Al-Qadar, yang itu kemudian turunnya di bulan Ramadan, dan ibadah Ramadan ini pertama kali ketika Nabi ada di kota Madinah, karena itu ulama memasukkannya sebagai di antara surah-surah madaniyah ya, surah madaniyah. Nah, ini yang kemudian kita sebut surah ini sebagai surah madaniyah. Surah Al-Qadar, jumlah ayatnya 5 dan masuk dari juz yang ke-30. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti melalui live, surah Al-Qadar, surah yang ke-97 secara tartib ini, sekali lagi kita sebut menerangkan tentang Laila Al-Qadarnya itu sendiri, karenanya disebut surah Al-Qadar. Kalau kita lihat nanti dari awalnya sampai akhirnya, dari permulaan surat sampai penutupnya, semua bicara tentang Lailatul Qadar. Tidak kemana-mana, tidak ada campuran dengan peristiwa atau info yang lain, tapi semua menerangkan tentang Lailatul Qadar. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa memang Allah merasa sangat penting untuk menjelaskan perkara ini dalam surah yang khusus, sehingga harapannya kita umat Nabi Muhammad yang diturunkan kepada Nabi kita dan untuk kita Al-Quran ini memberikan juga perhatian yang tak kalah seriusnya setiap kali nak masuk Ramadan, juga sekaligus membahas dan berniat agar kemudian mendapatkan rezeki yang besar ini, yaitu Lailah Al-Qadar ini. Nah, kita lihat, kita masuk kepada tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang awal. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, nyanya Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam yang penuh kemuliaan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat pertama ini memberikan pernyataan bahwa Al-Quran ya, karena ada dhamir hu di situ, inna anzalnahu, hu di situ disepakati oleh para ulama tafsir kata ganti untuk Al-Quran, walaupun sebelumnya tidak ada menyebut tentang Al-Quran, tapi kalau ada dhamirnya secara umum dalam Al-Quran ya, kalau misalnya tidak ada terkhusus untuk siapanya, berarti kembalinya kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, yaitu di malam penuh kemuliaan. Nah, ini kita bisa lihat beberapa perkara dalam ayat pertama ini. Pertama, bahwa di sini Allah menggunakan kalimat inna. Inna ini kan dhamir yang menunjukkan kami ya, banyak. Nah, kami di sini siapa? Kan nanti juga kita akan ketemu dalam Al-Qur'an ketika sesuatu itu datangnya dari Allah. Kadang-kadang Allah misalnya memakai kalimat nahnu atau kami, seperti misalnya penjagaan Al-Quran ini,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Kami di sini ini tidak membawa makna bahwa Allah itu berbilang seperti persangkaan orang-orang Nasrani, ya. Jadi orang Nasrani itu yang pada waktu ketika Al-Qur'an ini turun mengira bahwa Tuhannya Muhammad ini berbilang dengan kalimat kami. Tapi ini justru kata ulama tafsir tidak menunjukkan bahwa Allah berbilang, karena kalaulah itu kemudian menunjukkan bahwa Allah itu berbilang, maka pastilah orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah yang terkenal pakar bahasa itu menjadikan ini pintu masuk untuk mengejek Islam. Tapi mereka tak pernah ya masuk dari sisi ini, karena mereka tahu dalam zauk atau dalam tata bahasa Arab itu tidak membawa maksud bahwa yang berkata itu berbilang. Tapi kalau kita baca ya kayak ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa Allah memberikan utusannya terhadap sesuatu yang berlaku dalam kejadian itu. Contoh misalnya turunnya Al-Qur'an ini kan tidak Allah sendiri yang turun. Tidak Allah ketemu Nabi Muhammad SAW, tidak. Tapi kemudian Allah ya memerintahkan siapa? Malaikat Jibril alaihi salam, ya, memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian pakai kalimat inna, kami, sesungguhnya kami, bahwa Al-Qur'an datang dari Allah, disampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan wasilah malaikat Jibril. Itu mirip misalnya kalau ada satu proyek misalnya ya, sama direkturnya ketika sambutan peresmian bahwa ini adalah hasil karya kami. Dia menyebut kami, padahal bukan dia sendiri yang melakukan proyek itu, dia punya banyak bawahan pekerja-pekerjanya yang itu kemudian mensukseskan pekerjaan tersebut. Nah ini, dan ini sudah maklum adanya, sudah dipahami juga bahwa memang Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam surah Al-Qiyamah kan begitu prosesnya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka bila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah engkau wahai Muhammad membacanya. Nabi kita kan nabi yang ummi, tak bisa baca, tak bisa tulis. Karena itu cara Nabi cara Nabi melafatkan ya, itu setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Nabi Iqra ya Muhammad, kan begitu peristiwa turun awal Al-Qur'an. Jawaban Nabi kan jelas, ma ana biqari. Muhammad baca, saya tak pandai baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Berulang-ulang 3 kali, saya tak pandai baca, tak pandai baca. Lalu kemudian oleh malaikat Jibril dituntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dan seterusnya. Nah, turunnya ini pada malam kemuliaan, yaitu Lailah Al-Qadar. Nah, nanti memang ada 2 versi turun ini, turun yang mana? Karena nanti ada turun dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah minas sama'id dunya. Satu tempat yang kemudian disebut Baitul Izzah di langit dunia. Ini yang dipilih oleh seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ada juga seperti Imam Asy-Sya'bi mengatakan memang betul bahwa turun yang dimaksud pada malam kemuliaan ini itu adalah turunnya kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa ketika beliau diangkat menjadi Rasul, ketika turun ayat 1-5 dari surah Al-Alaq di Gua Hira. Sehingga kalau masuk ke dalam pembahasan munasabat, korelasi atau hubungan antara surah dengan surah, ini diantara hubungan surah Al-Qadar, surah yang ke-97 dengan surah Al-Alaq, surah yang sebelumnya, yaitu surah yang ke-96, bahwa surah ke-96 berbicara surah yang pertama kali turun ayat-ayatnya, dan ini menjelaskan waktunya, yaitu di malam yang penuh dengan kemuliaan. Nah ini ya, jadi ayat pertama ini bicara tentang turunnya Al-Quran yang Allah katakan turunnya di Lailatul Qadar. Lalu Allah tanya kemudian di lanjutan ayatnya itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahu tidak kalian apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Ini tak perlu ditafsirkan ya, ini kan pertanyaan. Karena nanti langsung nyambung ke ayat yang ketiganya.
Ya, sebelum kemudian kita komentar kemana kemari, kesana kemari, maka Allah kemudian langsung melanjutkan di lanjutan ayatnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Satu malam, lailah kan malam. Ya, karena itu kalau nanti kita berharap nilai yang hebat ini itu malam, ya. Bukan siang, jangan terbalik. Kalau siang berarti Naharul Qadar, tapi dakati, ya istilah saja. Laila al-Qadar, malam. Malam itu khairun, lebih baik nilainya. Nanti maknanya maksud lebih baik itu nilai ibadah di malam itu min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Ya, mulai kita masuk sekarang tentang penjelasan apa sih Lailatul Qadar dan apa keistimewaannya, dan itu sudah dirangkum oleh Allah dalam ayat yang ketiga ini, bahwa malam kemuliaan itu Laila al-Qadar. Jadi malamnya memang malam penuh kemuliaan, karenanya Allah pilih sebagai malam yang penuh dengan al-Qadar, kemuliaan. Di dalam ayat yang lain, malam ini juga disebut malam penuh berkah di surah Ad-Dukhan, Ustaz, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran, sama pangkalnya dengan yang tadi, fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, jadi itu dari segi bahasanya Lailatul Qadar, malam yang penuh asyaraf, kemuliaan. Nanti ada beberapa bentuk kemuliaannya disebutkan. Paling utamanya ketika Allah menyebutkan keistimewaannya ini sehingga dia menjadi malam mulia. Bahwa Allah mengatakan khairum min alfi syahr. Nilai malam itu melebihi, lebih baik dari nilai 1000 bulan. Ya, ibadah yang dibuat kalau malam tersebut ternyata Allah sebut, Allah katakan ini Laila al-Qadar, maka ibadah kita itu diganjar oleh Allah seperti ibadah 1000 bulan. Ini luar biasanya istimewanya, ya. Lailatul Qadar ini, yang ini rezeki yang satu ini, itu hadiah istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan untuk umat-umat Nabi yang lain. Ini juga ada ininya, ya, ada sirnya, ada asrarnya, ada rahasianya. Inilah yang kemudian menjadikan kita umat Nabi Muhammad ini maksudnya mengungguli umat-umat nabi-nabi terdahulu. Ya, ini 1000 bulan itu, Pak. Kalau dikonversi tahun, berapa tahun itu? 83 tahun sekian bulan, ya, bisa 4 atau 5 bulan, 4 bulan kalau tak salah, ya. 83 tahun 4 bulan. Ibadahnya semalam, ya, ibadahnya kan satu malam, karena memang malam itu disebut satu malam. Tapi ibadah kita diganjar oleh Allah dengan nilai ibadah 83 tahun 4 bulan. Padahal ibadahnya tidak berubah, sama. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat, di Lailatul Qadar itu sama 2 rakaat juga. Kalau kita berzikir, sama berzikir. Baca Quran, sama, Qurannya juga Quran yang sama. Tapi ganjaran nilai pahalanya itu melebihi 1000 bulan. Nah, inilah kemudian yang disebut keistimewaan umat Nabi Muhammad. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, salah satu kitab populer beliau dalam bidang fikih, mengatakan Lailatul Qadari mukhtasatun bihadhil ummati, bahwa Laila al-Qadar ini khusus memang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zadahallahu syarafan, untuk menambah kemuliaan umat Nabi Muhammad, walam takun liman qablaha, yang tak diberikan untuk umat Nabi yang lain.